warahmatullahi wabarakatuh. Pindah malih Bu nggih. Kula ndongaaken muga-muga ingkang jawab hajate dipun kabulaken dening Gusti Allah. Allahumma. Ingkang dereng meteng tak dongakno muga-muga ndang meteng sing duwe bojo. Allahumma amin. Ingkang kagon utang muga-muga ndang bisa nyaur. Sing disauri muga-muga ndarep. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadratal ulama al-'izza, para alim, para kiai, para ustad lan ustadzah ingkang sanget kawula mulyakaken. Hadirin hadirat rahimakumullah, dan tak lupa seluruh jajaran takmir Masjid Darussalam ingkang kawula hormati. Alhamdulillah, pada malam hari ini digerakkan hati kita oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah, dipilih oleh Allah sehingga hadir di majelis ini dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan kehadiran kita bersamaan dengan ridho dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salatullah wa salamuhu, mudah-mudahan tercurahkan kepada Rasulullah, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabatnya, para pengikutnya hatta yaumil qiyamah. Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, niki kula wau undangane ya ndak pati ado jane. Tiang Pulosari, kota pinggiran Lumajang. Tapi berangkate saking Gresik niku wae. Jam 3:30 persis saya berangkat dari Gresik. Alhamdulillah pas jam 8:30 nyampe di sini. Kebetulan ada acara pernikahan ponakan kami di Gresik. Rencananya jam 5 nyampe di sini, ternyata ada kendala di Ranoyoso. Pagi tadi ada tronton Paleman itu hampir 3 jam. Berangkat 5:30, nyampe di Leces 9:30. Hanya alhamdulillah manusia hanya bisa rencana, tetapi yang menentukan tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada jam ini kami bisa bertemu dengan kita semua. Mudah-mudahan oleh Allah pertemuan ini tidak hanya bertemu di sini, tetapi juga mudah-mudahan nantinya kita dipertemukan kembali di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salatullah wa salamuhu
Mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat ini diperingati hari Isra dan Mi'rajnya. Yang tidak kalah pentingnya perlu kita pahami apa itu Isra dan apa itu Mi'raj. Mengapa Nabi berangkat, dari mana dan kemana, lalu pulang mendapatkan oleh-oleh apa. Biasanya kalau orang undangan kadang-kadang dapat berkat, dapat jajan. Dan Nabi diundang oleh Allah, nanti dapat apa? Pengertian daripada Isra. Isra itu dalam bahasa Arab dari asal kata saro. Sar itu berjalan pada waktu malam. Kalau ditinjau dari arti, siapapun berjalan malam, patroli, pos kamling, itu pun termasuk Isra. Pak takondi, tako Isra, tidak salah. Bab artinya memang Isra itu perjalanan pada waktu malam. Kalau Mi'raj ini dari segi arti. Kalau Mi'raj itu naik teng dukur amben ki Mi'raj. Teng dukuri amben yo Mi'raj. Dikenek bengi-bengi takon, Pak dak Mi'raj ta Pak? Yo. Niku artine Mi'raj kalau ditinjau dari arti. Tapi kalau ditinjau dari makna syariat, makna agama, Isra itu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada waktu malam, kemudian pulang kembali ke Masjidil Haram sebelum tempat duduk Nabi dingin. Berangkat, pulang, tempat duduknya masih hangat. Kalau dulu mungkin kita berpikir masa iya. Sekarang bisa kita buktikan. Mungkin kalau dulu kita kirim surat ke Jakarta, kadang-kadang kalau tidak untung nyantol. Kalau kita menunggu balasannya 2 bulan baru nyampe. Sekarang kirim sekarang pula bisa dibalas surat itu. Oh ternyata ada yang lebih cepat, SMS, pakai fake, itu termasuk. Artinya apa yang dilakukan oleh Nabi sekarang sudah bisa dilakukan oleh manusia biasa, mengirim surat melalui SMS. Itu tanda bahwa apa yang dilakukan Nabi itu betul-betul terjadi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Az-Zat yang menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lailan pada waktu malam. Nabi dijalankan, bukan berjalan sendiri. Saro berjalan malam, tapi kalau diberi alif depannya berawalan menjalankan. Maksud zat yang telah menjalankan hambanya. Berarti Nabi Muhammad tidak berjalan sendiri. Tadi oleh takmir dikatakan, barang siapa membangun masjid akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membangun masjid akan dibangunkan sebuah rumah oleh Allah besok di surga. Alhamdulillah. Dari masjid ke masjid
Maksudnya agar umatnya membiasakan diri ke masjid-masjid. Sehingga Nabi mengatakan, idza ra'aitum rajulan yataraddadu ilal masjidi fasyhadu bi annahu mu'minun. Kalau kamu melihat orang sering mundar-mandir ke masjid, saksikan kalau dia mati adalah orang yang beriman. Tanda-tanda orang yang beriman adalah orang yang sering memakmurkan masjid. Musholla termasuk masjid, tetapi bukan masjid jami. Kalau masjid jami itu adalah masjid yang dibuat Jumatan semuanya, termasuk masjid jami. Artinya kalau ada orang tidak pernah ke masjid, perlu dipertanyakan keimanannya. Tuh, kamu minta, kok ndak tahu nang masjid, kok ndak tahu sobo masjid, sobo ning ngenteni riyoyo, setahun pindu, Jumatan ndak tahu ketok, riyoyo tok ketoke bik ngiras-ngirus, nuduhno sarunge boleh anyar. Ibu-ibu nudono rukune anyar, kelambine anyar. Ya tidak apa-apa, mendingan timbang tidak sama sekali. Nabi juga mengatakan sab'atun fi dhillillah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang manusia, siapapun orangnya, akan mendapatkan naungan besok di hadapan Allah ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, orang yang hatinya selalu terpaut ke masjid, orang yang hatinya selalu ingat ke masjid. Mau ke Surabaya berpikir nanti salat di mana dohornya, bahkan kati nguyuh, kok ngoyo di masjid ndi? Nyambung pikirannya dengan masjid. Tapi orang yang sudah tidak pernah berpikir masjid, paling tidak mandek di pomjak apa kati nguyuh. Tapi orang yang hatinya ada sangkut paut ke masjid, pasti bilangnya mampir di masjid. Apa aja kati nguyuh, tapi ojo nguyuh tok isi. Gebik sembahyang Tuhan, bisa sembahyang dohor, bisa sholat asar. Tidak hanya ke masjid ngampung nguyuh. Kalau perlu nanti memasukkan uang sedikit ke kotak masjid. Lah lumayan timbang dikek nonton. Nopo po. Nah, ini orang yang imannya hebat. Kemana-mana ingat masjid. Ke Jember ingat masjid. Cak mandek di masjid Katok kota. Mau ke Malang ingat masjid. Kemanapun yang menjadi pikirannya adalah masjid. Ini orang yang akan diberi naungan oleh Allah. Ketika kita repot untuk duduk, ketika kita repot untuk istirahat, ketika kita tidak bisa mencari naungan, tapi orang yang hatinya selalu terpaut ke masjid, ini akan diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Untung kita. Sehingga saya katakan tadi, alhamdulillah kita digerakkan hati kita oleh Allah. Kita dipilih oleh Allah. Kita tidak punya kekuasaan apapun. Tanpa pilihan Allah panjen boten saged rawuh teng masjid niku. Angel lho kate teko nang masjid. Ya ndak lepo-lepo oleh jajan ku mau. Tapi orang yang hatinya memang betul-betul mukmin, senang walaupun di masjid tidak ada apa-apa, karena merasa akan bertamu kepada rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perasaannya orang-orang yang beriman. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kanjeng Nabi diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang semestinya perjalanan pulang pergi menghabiskan 2 bulan. Tapi diterangkan ditiba summa arudduhu minal arsh qabla ayyabrudal farsh. Aku kembalikan Muhammad dari arsh ke tempatnya sebelum tempat duduknya dingin. Kalau dulu kita tidak percaya, mosok
Ternyata sekarang SMS cepat. Dulu kita kirim surat kilat sekalipun ke Jakarta mungkin 1 minggu. Kalau dibalas mungkin 1 minggu berikutnya sampai balasannya. Sekarang tidak menunggu menit tapi detik sudah sampai. Ini garapan manusia, apalagi garapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Nabi sebelum diberangkatkan, perhatiin, hati Nabi dioperasi. Ini pun dulu juga, loh masa ada orang dioperasi tidak meninggal. Ternyata sekarang operasi itu sudah menjadi kebiasaan. Bahkan ibu-ibu yang takut melahirkan minta dioperasi. Wis Pak, operasi aja Pak. Apa dak teko lorone? Kalau dioperasi kan tidak terasa sakit. Tapi ada kalanya bukan karena ada masalah kelahirannya, tapi hanya sekedar ingin tidak sakit. Bahkan ada juga yang bilang cek ndak berubah, ngono aneh. Ya kenengno wis. Artinya operasi itu sudah menjadi kebiasaan. Yang dulu kita bertanya-tanya, masa iya Nabi dioperasi? Bahkan hatinya dipotong. Yang memotong malaikat Jibril. Kemudian diwadahi bagi emas, dicuci oleh malaikat Jibril. Bagian memegang baginya adalah malaikat Israfil. Bagian ambil air Zam-Zam malaikat Mikail. Ini pun juga tidak masuk akal. Maksud ada hati dipotong. Ternyata sekarang sudah terbukti. Pengen mungkin kenal Menteri BUMN Dahlan Iskan. Itu hatinya pernah dipotong. Dan sekarang diganti dengan hati baru. Menurut informasi habis 5 miliar. Ganti hati lo telah 5 miliar. Suki lo kalau panjenengan nggih. Yang dulu tidak bisa kita bayangkan kalau ada hati dipotong bisa disambung lagi. Ternyata sekarang bisa. Bisa. Jantung diganti bisa. Bukan hanya mangga bisa dicangkok, jangkok jantung, cangkok hati, bahkan mata pun bisa diganti. Yang dulu di zaman Nabi pernah ada sahabat namanya Qatadah, mata kanannya lepas. Ketika perang kena panah, jatuh mata bagian kanan. Diambil oleh Nabi, dikembalikan lagi. Malah sebelum ini lepas sering belek Indonesia. Setelah lepas dikembalikan tidak pernah belek. Oh, masa ada mata lepas dikembalikan bisa. Sekarang donor mata sudah biasa. Sebetulnya yang punya ilmu-ilmu seperti itu adalah agama Islam. Orang Islam. Cuma orang Islam tidak mau meneliti. Termasuk Kanjeng Nabi naik ke langit. Masa iya? Ternyata yang bisa ke sana sekarang justru orang Amerika. Walaupun belum ke langit, ke bulan. Orang Islam tidak bisa naik ke langit. Sampai sekarang hanya sibuk berpikir keluarnya bulan. Tanggal piro metune bulan Syawal ya. Rebutan gegeran masalah metune rembulan. Orang luar sudah naik sampai ke bulan. Yang punya ilmu ini adalah orang Islam sebetulnya. Al-Quran sudah menerangkan, famfudu min aqtaris samawati wal ardi famfudu la tamfuduna illa bisultan. Tembuslah langit, tapi kamu tidak akan bisa menembusnya illa bisultan, kecuali dengan ilmu. Artinya kalau kita punya ilmu bisa naik. Mungkin sekarang ke bulan, ke Mars sudah orang luar, tapi tidak bisa dimasuki karena di situ punya semacam sinar yang panas. Hanya bulan. Tapi Allah sudah berfirman bahwa manusia akan dihidupkan di bumi. Bagaimanapun manusia tidak akan bisa pindah ke bulan. Kalau mereka memaksakan pindah ke bulan, berat. Kan di punggungnya harus membawa oksigen. Masa kumpul bucu ini tinggal oksigen. Ruwet. Allah sudah berfirman, wa ja'alnaka fil ardi khalifah, aku jadikan kau Adam penerus di bumi. Bukan di bulan, bukan di langit, tetapi di bumi.
Nabi dipotong. Setelah dipotong diisi 3 perkara. Satu, Nabi diisi dengan keyakinan. Mengapa keyakinan? Kita kan kadang-kadang kurang yakin. Karena Nabi diisi keyakinan, Nabi tidak pernah ragu dengan jaminan Allah. Nabi seringkali menghabiskan hartanya habis karena Nabi tidak ragu, rezeki saya dijamin oleh Allah. Kalau kita kan kadang-kadang mau mengeluarkan 100.000 masih berpikir besok mangan opo. Jangan itu, kadang-kadang mau menyekolahkan anak di sekolah yang bernuansa Islam, mikir nah, di sekolah di sanawiyah mangan opo besok Pak. Ndaklah di sekolah nusi maju-maju itu tidak menjamin. Tidak apa-apa, boleh kita sekolah di sekolah yang luar biasa tingginya, sehingga dikatakan tadi tidak bisa menembus langit kecuali dengan ilmu. Berarti ilmu bukan hanya ilmu agama, tapi ilmu teknologi pun harus dikuasai. Tidak dilarang, tapi jangan meyakini karena ijazah saya makan. Jangan sampai mamang kalau saya tidak punya ijazah yang seperti itu saya tidak makan. Banyak orang tua kadang-kadang tanya, "Lele anak sampean sekolah di aliyah mangan opo kok?" Jawabannya gampang, mangan sego. Tak kira ngali watu. Kan banyak kadang-kadang. Anak kita dijamin oleh Allah rezekinya, semuanya. Tidak satupun orang yang tidak dijamin. Karena ini janji Allah. Kita harus yakin kepada janji Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua hewan yang ada di atas bumi Allah yang menjamin rezekinya. Dijamin. Contoh jaminan ketika kita punya istri. Istri kita ketika masih belum hamil, nuwun sewu, susune cilik. Begitu hamil, mengandung 2 bulan, rodok gede. 4 bulan tambah gede. Kandungan 8 bulan, susu tambah besar. 9 bulan tambah besar. Nggih napa nggih? Niku masih dikempot tak kira metu susu. Selama bayi masih belum keluar. Tapi begitu bayi keluar, sehari belum keluar susunya, 2 hari berikutnya baru keluar. Mengapa 1 hari tidak keluar? Karena sisa makan di perut anak masih ada, sisa-sisa dari dalam perut. Begitu makan itu habis, dikeluarkan rezekinya oleh Allah berupa air susu yang dikeluarkan dari ibunya. Itu menunjukkan bahwa makhluk ada rezekinya. Tak usah masak, anak nangis langsung dikekno anget bisa matang. Ini kehebatan Allah. Setelah 7 bulan anak mulai mau makan nasi, makan pisang. Mungkin 1,5 tahun sudah mulai tidak senang menyusu. 2 tahun sudah berhenti, susu akan kempes. Kok semerap Gus? Nggih sering ngrayai. Lah oleh lek bojone dhewe. Oleh. Lah nggih kok kempes lewes anak doyan mangan sego. Karena rezekinya sudah tidak lewat susu, tapi dilewatkan nasi, dilewatkan makanan-makanan yang lain oleh Allah. Kemudian istri tidak hamil. Setelah 5 tahun berikutnya, istri hamil lagi, gede malih susunya. Tambah suwe, tambah gede, oleh 9 bulan lahir metu susunya. Oh, rezeki anakku sing nomor 2. Ada rezekinya. Begitu seterusnya. Itu menunjukkan bahwa manusia ada rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan ragu urusan anak kita. Kadang-kadang kita nuwun sewu mau punya anak 3 saja takut. Loh Pak, coba padang-padang Pak. Apa sih Bu? Loh anak loro loh Pak, wis repot mangane. Apa maneh kok 4 Pak? Boten.
tidak akan pernah tidak makan. Justru penduduk Indonesia perlu kita yakini yang sekarang jumlahnya 250 juta lebih. Siapa yang tidak makan nasi putih? Semuanya makan nasi putih. Padahal dulu pada tahun 70-an orang masih banyak makan gaplek. Masih banyak orang makan puhung. Jumlah penduduknya 125 juta tahun 70-an. Sekarang 250 juta, kok malah tidak ada orang makan gaplek. Mestinya kan sudah tidak makan, karena manusianya tambah banyak, tapi malah tambah makan. Siapa dulu yang punya televisi? Jarang. Siapa yang punya sepeda motor? Jarang. Kalau sekarang jangan tanya, yang televisi bisa digesek. Orang dulu punya HP mewah, dianggap orang hebat. Sekarang ngarit ke sawah bawa HP. Satu ketika mungkin lembunya sapinya wis keluwen, ditelepon di bojone, "Mas, sapine luwe." Sithik durung oleh, saking sugine tiyang saniki. Artinya kejadian-kejadian seperti ini harus kita yakini bahwa anak-anak kita dan kita juga semuanya sudah ditanggung rezekinya oleh Allah. Ini saja kadang-kadang kita tidak yakin. Kalau rezeki itu karena pekerjaan, kalau rezeki itu karena suatu usaha, orang tentunya kaya semua. Wong sama pekerjaannya. Pekerjaan bisa ditiru, tapi barokah rezekinya yang tidak sama. Saya punya santri dulu jurusan pertanian, sekolah di perguruan tinggi di Jogja, dan sekarang insinyur pertanian. Ternyata rezekinya bukan dari pertanian, dari dagang. Beliaunya sukses bukan antar kabupaten, sudah antar negara. Sekarang masih belum kawin, barangkali ibu-ibu lamar, belum kawin, sampai tersempat rabi. Tasik ponakannya Pak Ahmad Fadholi. Jurusan pertanian, ternyata ekonominya bukan dari situ. Oh, menunjukkan bahwa rezeki itu adalah Allah yang menjamin. Dan rezeki tidak bisa dihitung cara matematika, tidak bisa dikalkulator. Kalau anak saya bekerja, istri saya bekerja, suami bekerja, nanti akan punya rezeki sekian, tidak bisa. Kalau hitungan bisa dihitung, tapi ekonomi tidak bisa. Contohnya begini, ayam 4 belum tentu ditambah akan tambah banyak rezeki. Kalau cara hitungan kan suami bekerja, istri bekerja, anak bekerja kan ditambah, tapi belum tentu menjadikan orang itu kaya. Masa ada ditambah tidak menjadi tambah? Ada. Contohnya kita punya ayam 4 ditambah garangan setunggal, kari biru, habis. Mestinya kan menjadi 5. 4 ditambah 1 kok habis. Ini contoh rezeki yang tidak barokah. Tambah banyak yang bekerja tapi tambah banyak masalah. Tambah banyak yang bekerja tapi tambah banyak persoalan. Ini sama dengan ayam 4 ditambah garangan 1. Dulu ketika suaminya bekerja, tenang keluarga. Begitu istrinya ikut bekerja, hanya menjadi persoalan karena istrinya bersenang-senang dengan orang lain. Susah. Jadi kalau urusan ekonomi tidak bisa diakal, tidak bisa dikalkulator. Ini yang harus kita yakini. Saya mengeluarkan sekian, habis kalau cara akal, tapi kalau cara Allah tidak. Justru kalau air itu mengalir, maka air yang di paralon terus akan mengalir. Tapi begitu air itu diberhentikan,
maka tidak akan mengalir yang di dalam paralon. Bisa-bisa yang di dalam paralon nanti akan terjangkit oleh penyakit-penyakit. Ada jentik-jentik nyamuk karena air tidak mengalir. Seperti itu juga rezeki. Rezeki yang tidak pernah keluar akan menjadi penyakit. Karena itu kita harus yakin bahwa rezeki adalah semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi ditanamkan dalam hatinya, pertama keyakinan. Nabi tidak takut mati karena tidak makan. Nabi tidak takut mati karena tidak bekerja. Karena Nabi yakin bahwa rezeki diatur oleh Allah. Ini pertama yang dimasukkan. Mengapa Nabi Muhammad yang dicuci kok hatinya? Kok bukan wajahnya? Kok bukan tangannya? Karena hati adalah tempat pandangan Allah kepada hambanya. Allah tidak melihat rupa kita. Allah tidak melihat pakaian kita. Allah tidak melihat rumah kita. Allah tidak melihat mobil kita. Tapi yang dilihat hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang dilihat. Kalau kita melihat luarannya mungkin sering kecelik pada hati ini. Jangan kalau ada orang sorbannya besar lalu pegang tasbih, itu kiai. Jangan. Bisa kecelik. Jangan orang yang membawa mobil bagus lalu kita terpesona, oh itu orang kaya. Belum tentu. Ini kalau melihat luaran. Sehingga Allah tidak mencuci luarnya tapi hatinya. Seringkali kadang-kadang ibu terkecoh. Ada seorang calon menantu meminta anak kita. Yang pertama datang naik becak. Mau menerima sih berpikir sampai 1000 kali atau mungkin sampai setahun belum menerima. Mau menolak, ini orangnya bagus. Mau iya kok numpak becak. Tapi satu ketika ada orang lain datang membawa mobil Innova. Ya Pak, Timon Marus Pak, kok mobil Pak. Iya deh. Terkecoh oleh mobil. Tidak tahu siapa orang ini dan tidak tahu siapa yang naik becak itu. Setelah kawin ternyata mobil tidak dibawa. Setelah ditanyakan, nilai mobilnya apa? Nyewa di rental. Kejelek, napa boten kejelek? Kejelek. Niki kalau orang melihat luarnya. Sehingga Allah tidak melihat luarnya, hati. Hati ini yang dikelola oleh Allah. Hati ini ibaratkan mobil, mesinnya. Badan kita ada dua. Ada jasmani, ada rohani. Jasmani butuh makan. Rohani butuh santapan rohani. Jasmani sakit butuh obat. Rohani sakit butuh nasihat. Jasmani butuh sego, rohani butuh agama. Rohani sakit, jangan diberikan obat oskadon. Tidak nyambung. Tapi kebanyakan manusia yang diperhatikan jasmaninya. Nuwun sewu teng desa kula saking kepingin ayu, wedak lo mindring. Tuku di mindringan. Saking kepinginnya apik, klambi dibandani mindring. Tapi sementara rohani rusak, boten pernah dibandani nopo-nopo. Hal keduanya penting. Jasmani dan rohani sesuatu yang tidak bisa dipisah. Rohani seperti mesin mobil. Apik no montore, ecete gilap, bodine apik tapi mesinnya rusak. Almacetu, gini apa nggih? Almogou, wal
nyurumu. Nggih napa nggih? Mesine rusak. Padha pi wong lek atine rusak, krungu pengumuman, krungu azan, ndak teko. Padahal ya dudu ndak krungu. Kadang-kadang takmir, cak pengerasi kurang banget. Apa? Iki dah ono sing teko wong-wong. Bukan karena kurang keras, mesinnya rusak. Diundang ndak teko. Ndak diundang ngersulo. Wah awak ndak diundang. Lek diundang ndak teko. Alias mogok. Macet. Butuh disuruh. Ndak diundang ngersulo, diundang boten teko, weru-weruwe wis metenge anae to. Wah, jangkep nih. Mengapa itu terjadi? Karena hati yang sakit. Orang kalau hatinya sakit ndak enak. Ono tonggo tuku sepeda motor ndak api-api ndelok. Apa gumeter? Nggih napa nggih? Ana tangga tuku sawah ndak api-api ndelok krana kuwatir kumat ambeke. Wonten tangga tuku montor munggah darah tinggine. Wonten napa wonten, Bu? Wonten napa wonten? Ini hati. Mestinya kira harus gentle, harus gagah. Ono tonggo kok tuku sepeda motor nyangono piro ki Cak? 13 Cak. Alhamdulillah api temen bedae Cak. Dongakno Cak aku bisa tuku kok sampean. Kalau perlu tanya resepnya. Ya apa resepnya sampean kok iso tuku? Aku nyelenge Cak. Bendino 10.000. Sewulan aku duwe 300. Setahun aku duwe 300 swidak. Tak tukokno sapi. Oleh 2 tahun tuku sapi maneh, oleh 3 tahun aku iso tuku sepeda motor kok. Lah enak weruh resepe. Tapi kebanyakan orang tidak seperti itu. Lek ndelok ana wong enak malah perasaane boten sae. Lek ana wong ndak enak malah seneng. Lek ana wong enak ndak seneng, lek ana wong seneng malah ndak enak. Kata napa kata? Lah niki penyakit. Ini yang harus diobati. Sehingga Kanjeng Nabi dicuci hatinya oleh Allah ketika Isra Mi'raj. Kata tidak siapapun, semua orang punya sifat-sifat yang seperti itu. Mungkin kita kalau ada teman membeli apa, tergoncang hati kita. Tapi ada orang yang bisa mengobatinya dengan keimanan. Oh ndak apa-apa pancen Gusti Allah mari rezeki, muga-muga aku dikei rezeki koyo ngono pisan. Niki orang yang imannya bagus. Lan urip niku cene enak para hadirin, ojo dangak. Dinglu lek dangak ndak enak. Melaku mawon panjenengan dangak kejeglok. Nggih napa nggih? Kesandung. Tapi lek dinglu boten kejeglok, boten kesandung. Urip nggih ngoten. Lek dangak ndelok Pak Jon duwe omah tingkat, Pak Min tuku sepeda motor tahun 2013, Pak Ndin tuku motor Innova tahun 2013. Sing didelok sing ngoten-ngoten niku sumpek. Lek uripe kok ngoten niku. Dingklu oh, jene enak. Ndelok wong sing luwih ngesor. Awak duwe motor tahun 2000, ojo ndelok sing 2013. Ndelok motor sing tahun 90. Alhamdulillah Cak. Sik mendingan timbang iku tahun 90. Yang punya mobil 90, lihat lagi bawahnya yang tahun 80. Alhamdulillah sik lumayan.
timbang ndak belas. Niku ndelok omane, aja ndelok sing apik. Alhamdulillah awak-awan sik duwe motor timbang sepeda motor udanan yo ndak udan, panas yo ndak kepanasan. Ndelok sepeda motor. Engkang sepeda motor aja ndelok sing apik, ndelok sing elekan. Alhamdulillah tenimbang Vespa sing akeh sampai. Lah lumayan. Klub nopo niku jenenge? Klub sampah. Lah lumayan kita punya sepeda motor kalau kita melihat yang seperti itu. Jangan melihat yang mahal. Delok alhamdulillah mendingan dek bocah tahun 20 timbang iku sampai nyeret-nyeret sampah. Alhamdulillah bisa syukur. Ojo dangan engkang sepeda motor wis elek ndelok sing sepeda pancal. Alhamdulillah sik lumayan ndak katik ngengkol, ndak katik mancal. Sing mancal pisan ojo ndelok sepeda motor. Alhamdulillah lumayan timbang sing melaku. Sing melaku ndelok pisan. Alhamdulillah timbang ambai ku setruk. Nggih napa nggih? Enak lek ndelok mengesor. Tapi lek dangak dano enake kagetan. Diluk-diluk kaget, diluk-diluk kaget, diluk-diluk kaget, kumat sumpeke, kumat ampeke, kumat mengini, kumat darah tinggi setruk air. Karena sing didelok mendhuwur. Sing apik ndelok mengisor. Allah niku adil, Bu, Pak. Allah bukan tidak adil. Allah tidak adil rupane. Kok Pak anu tok sing dikek sugih, aku kok ndak dikek sugih. Adil Allah. Artinya adil bukan hanya orang kaya yang merasakan nikmat. Bukan hanya orang kaya yang merasakan senang. Bukan hanya orang kaya yang merasakan enak. Masih wong ndak duwe nggih seneng nikmat tur enak padha. Buktine ada barang tiga bisa dirasakan bersama-sama. Wong sugih mangan sego putih. Lauknya sate, gulai, kerupuk urang. Sing setunggale napa niku rawon empale gedhe. Sae napa boten sae, Bu? Bu. Tilem ta, Bu? Sae napa sae? Sae. Sing ndak duwe sego jagung, penyet tempe, sambel terong, jangan kelor. Sae napa sae? Kopakan sing niki ternyata. Sae. Sapa ngomong ndak enak? Malah sing duwe penyakit kencing manis mangan sego jagung niku lebih bebas. Sing duwe darah tinggi lebih bebas. Ini menunjukkan Allah adil. Bukan karena nasi putih lebih nikmat, nasi jagung tidak nikmat. Yang menjadikan kurang nikmat karena hati yang kurang bagus, tidak bersyukur kepada Allah. Kurang tok ngersulo tok. Jajal nikmatono. Masih sego jagung, Masya Allah. Boten krasa para hadirin. Ngeringet-ngeringet nggih, tak ngeringet nggih. Ndak krasa kadang-kadang kumbele katut. Allah adil. Bukan hanya orang kaya yang beri hak untuk nikmat, orang miskin pun diberi hak untuk nikmat asal bersyukur kepada Allah. Ini urusan hati. Tapi kalau kita tidak bersyukur, aduh dek mulai biyen jagung kok gimana bebek tahu. Tak kira enak le potongane kok ngene. Jajal syukurono. Jangan-jangan kelor, penyete tempe, sambal terong, iwak klothok, Masya Allah. Iwak peyek terus sembani Pak Marija. Pokok atine syukur. Lek enak niku wong-wong sugih tok sing enak, Allah ndak adil.
Tapi nyatanya semuanya diberi rasa enak oleh Allah. Malah sego jagung entek rong piring kadang-kadang. Sego putih kadang entek rong piring, ndak wani kuatir kencing manis iku mah. Sate kati akeh wedi kuatir ra tinggine kuman. Jeroan wedi kuatir liver kuman. Tapi lek jangan kelor, penyetim beda kuatir kuman belas. Sego jagung ndak kuatir kuman. Ya Allah, Allah niku adil. Nomor loro buktine Allah maringi nikmat sama orang tidur. Orang kaya tidur di atas kasur sprint bed, mantul-mantul, enak, yo kesirep, yo ngorok. Pokok ndak akeh utangi. Tiang boten duwe tilem teng kasur, salah ngono kasur wis rada atos. Akeh tinggine. Bantale atos. Kadang-kadang ada pulau Sumateranya alias bekas iler. Lemee boten saprayapi. Wis lungset dak temu karuane. Lek pun kesirep nemenan sapa ngoroke mbek sing sprint bed. Nemenan sing kasur elek iki ngoroke. Lek wis ngorok niki nemen nuduhno turune enak. Berarti enakan wong sing kasur elek turune. Napa kok luwih nemen ngoroke? Mau mari kerja berat sedina. Sedina-dina boten mulih, akhire mulih kesel turu nikmat. Masya Allah nikmati. Saking nikmati sampai subuh ilang. Sing guyu pengalaman. Saking nikmati, Masya Allah. Allah adil purati. Sanes yang sugih tok dike enak, masih wong gak duwe enak. Saking nemene ngoroke, bapake ngorok, mboke ngorok, sing wedi anake. Noleh tengen ngorok, ngidul ngorok, emak iki macan-macanan ta. Iki bapak dudule saking nikmati turu. Niki kekuasaane Gusti Allah. Allah ngake enak boten namung dateng tiang sugih, masih tiang boten duwe yo dike enak. Pokok syukur. Alhamdulillah Dek, masih ngene sing penting waras. Sing penting waras. Niku masih akeh duwe lek gering. Masih akeh duwe lek stroke. Masih akeh duwe lek ndak oleh ngombe legi. Akeh duwe ndak oleh mangan sate. Kan kesimpulannya alhamdulillah pokok waras. Disyukuri apa yang ada, disyukuri. Yang ada pada hari ini disyukuri. Jangan menyesali perkara yang sudah terjadi kemarin. Kemarin sudah habis. Yang sekarang kita syukuri. Jangan berpikir hari esok, karena belum tentu kita sampai pada besok pagi. Bisa jadi kita belum sampai sudah mati. Yang ada disyukuri. Alhamdulillah enak banget. Turu saya. Kadang-kadang turu dek becak kesirep kok. Niki nikmat Allah. Yang nomor 3 contoh Allah adil antara orang kaya dan orang yang miskin, yaitu nikmatnya kumpul suami istri. Podo loh. Duduk boleh putih rasa ketan. Podo. Boleh ireng rasa kopi. Yonda. Boleh coklat rasa susu coklat. Boten sami. Podo pik jajan lapis mek warnane sing beda-beda. Ana ijo, ana kuning, ana coklat, rasane iki padha. Nggih napa nggih? Lah kaya niku. Mangkane aja neko-neko. Elek-elek. Sing penting bojo dhewe. Masih ayu bojone wong. Tuas ngiler. Disyukuri. Diopeni sesuai lak mati ya.
Ibu-ibu guyu kabeh. Disyukuri, yang ada itu kita syukuri. Ini urusan hati. Sehingga Nabi yang dicuci adalah hatinya. Istri adalah amanat dari Allah. Siji diopeni. Elek-elek sing penting bojo dhewe. Diopeni, disyukuri. Padha kok rasane. Ndak perlu neko-neko. Lha saniki neko-neko. Ditimano enak ternyata menjadi masalah. Yo padha. Sampai Kanjeng Nabi dawuh, "Lek tepak metu kok ketok wong wedok ayu, mulya padha dompete." Terus Kanjeng Nabi, dompete sami terus. Sing garai awak niki kurang tentrem dalam keluarga karena ada perasaan kurang bersyukur kepada Allah. Merasa kurang puas kepada istrinya. Merasa istrinya kurang cantik dan lain sebagainya. Kita akan bisa merasakan nikmat itu dengan baik, lihat dari segi kelebihannya, jangan melihat kekurangannya. Diibaratkan kita punya istri ireng, suami hitam, jangan bilang begini, tapi bilang yang bagus. Gak popo wis masih ireng pokok manis, nah, kan lumayan. Tapi lek diwalik, aduh masih manis ireng ya. Mudun. Mestinya 70 menjadi 50. Tak apa-apa wes masih ireng pokok manis. Bojoku ireng tapi manis. Ah, masih manis ireng. Umpama punya suami kok pendek, cari kelebihannya. Ndak apa-apa wis masih ndek pokok kuat. Masih kuat ndek. Cari kelebihan supaya kita bersyukur. Seperti kita punya sepeda tadi, alhamdulillah saya punya sepeda timbang itu berjalan kaki. Kelebihan sepeda ini harus kita lihat. Kelebihan sepeda motor ini daripada yang lain kita lihat. Jangan melihat kekurangannya. Kalau kita melihat kekurangan sepeda motor, melihat mobil, ini yang akan menjadikan kita tidak bersyukur kepada Allah. Zaman sekarang tambah banyak orang tidak kena perhati. Masih lebih hebat, ada burung namanya merpati. Burung merpati itu titis. Yang titis bukan otaknya tapi hatinya. Lain dengan ayam. Kalau ayam tidak tahu mana istrinya. Kepethuk belorok juber. Kepethuk ireng ya juber. Kepethuk ecukan putih juber. Belorok juber. Banyak apa anda? Kata apa kata? Banyak. Ndak titis nang bojone. Lalian. Petuk pitoro. Doro niku masih diandok-andok. 5 kilo dijejer wedokane 4, ireng, putih, coklat, blorok dijejer. Cepet-cepetan miber mesti tepak nang bojone dhewe masih ireng. Wong kene diandok teko Jember dak tutuk bae. Keliru menclok di bus ini. Dicedhek muger niku lha ono bus ini. Kok keliru menclok sih? Diandok teko Malang nang Sumber-Suko. Itu banyak. Masih lebih cerdas merpati daripada manusia. Mengapa? Karena hatinya tidak merasa bersyukur dengan apa yang telah dimiliki. Memang manusia punya kecenderungan melihat rumput di depan rumah orang lebih hijau daripada rumput di depan rumahnya sendiri. Apa yang dibuang banyak itu sifat manusia. Itu kalau turuti akan rusak. Nah, sehingga disitulah Nabi dicuci hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya senang bersyukur,
supaya senang memaafkan kesalahan orang, supaya sabar. Ini hati. Nabi Muhammad luar biasa. Dicaci maki orang tidak pernah marah. Bahkan Nabi setiap pagi dan sore memberi makan orang buta, orang Yahudi. Orang Yahudi diberi makan oleh Nabi, ditulang kiambak oleh Nabi. Bahkan kalau makan terasa terlalu keras, dikunyah oleh Nabi, lalu disuapkan kepada orang yang buta. Itu setiap hari, pagi dan sore. Setiap Nabi selesai memberi makan, pasti diolok-olok oleh orang Yahudi. Jangan ikut-ikut Muhammad. Muhammad orang gila, Muhammad tukang sihir. Jangan ikut-ikut Muhammad. Padahal yang memberi makan itu Nabi Muhammad, tapi karena buta, dia tidak tahu bahwa Nabi Muhammad yang memberi makan. Itu terus dilakukan oleh Nabi sampai 4 tahun. Kesabaran Nabi Muhammad. Panjang kira-kira lek kayak mangan wong tak delokno. Dari rotok untung ya. Paling tak leren. Nah wis tak kate mangan aku kayak mangan delok-elokno. Nabi sampai 4 tahun. Setelah 4 tahun Nabi meninggal. Ketika Nabi Muhammad meninggal, baru orang buta ini berpikir, ojo-ojo Muhammad sengkek mangan aku. Aku pun harus sengkek mangan. Sampai 3 hari tidak ada yang memberi makan. Baru Abu Bakar sahabat Nabi ini yang memberi makan orang buta. Tapi orang buta yang diberi makan tidak mau ditulang oleh Abu Bakar. Ojo, duduk sampean sing tulangan. Sampean kasar, sampean gak wangi. Sing tulang aku wonge wangi. Nomor loro alus. Sopo iku? Iku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung jerit yang Yahudi yang kafir, menangis dan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betapa mulianya Nabi Muhammad dan betapa jeleknya aku. Setiap aku diberi makan, aku mengumpat Nabi Muhammad, aku mengolok-olok Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad sabar sampai 4 tahun memberi makan aku. Betapa mulianya Nabi Muhammad dan betapa jeleknya seorang aku. Hanya dia masuk Islam. Lek kalau banyak tak kira tutup 4 tahun. Dia lawan sepisan leren wes. Mengapa Nabi Muhammad kok terus? Karena hatinya baik, ikhlas. Karena Allah tidak ingin dipuji orang. Sekalipun diolok-olok, Nabi Muhammad tasik panjang. Itu biawawaan. Awawaan berjuang, contoh jadi takmir masjid, menjadi panitia pembangunan, dan dibayar di lono wong. Apa kata hati kita? Apa kata nafsu kita? Dan dibayar awak di lono wong. Wis leren dak panitia-panitiaan, leren dak takmir-takmiran. Padahal hanya diolok-olok seperti itu. Nabi Muhammad diolok-olok orang gila, diolok-olok tukang sihir. Nabi tetap memberi makan orang sampai 4 tahun. Karena kebaikan dan keikhlasan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Nabi Muhammad. Pernah saya ceritakan juga ketika punya persoalan dengan istrinya. Sering saya sampaikan, Nabi Muhammad diberi minum oleh Siti Aisyah. Ini pun ada ibu-ibu dan bapak-bapak. Diberi minum, ternyata minuman itu keliru garam. Apa yang terjadi? Ketika diminum terasa asin, Nabi tidak marah. Ini yang saya kagum. Apa kata Nabi? Wah, ya Umairah, wahai perempuan yang pipinya kemerah-merahan. Orang perempuan yang beri minuman keliru masih dipanggil seperti itu. Wahai perempuan yang pipinya merah muda. Orang perempuan kalau dipanggil seperti itu kembut-kembut irungnya. Seneng. Oh boy dikekno kabeh. Sing lanang aku persoalan. Nabi
dalam keadaan diberi minuman keliru, karena akhlaknya, hati yang bagus, tetap Nabi bisa kontrol emosinya. Ya Humairah, wahai perempuan yang pipinya kemerah-merahan, aku ingin minum bersama kamu. Ambilkan gelas. Diambilkan lagi oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah tidak tahu apa perasaan Nabi. Setelah gelas itu diberikan kepada Nabi, dituangkan minuman yang keliru garam separuh untuk gelas Siti Aisyah. Dipeluk Siti Aisyah, ayo ngombe bareng. Setelah diminum tahu bahwa minuman ini keliru garam. Baik bapak-bapak ngeri kita sebelum dewan. Bu, ya Allah, akhlaknya Kanjeng Nabi begitu mulianya. Dalam situasi harus marah, tapi bisa memanggil istrinya dengan panggilan yang menyenangkan. Wahai perempuan yang pipinya kemerah-merahan, aku ingin ngombe bareng karo sampean. Padahal hakikatnya Nabi mengingatkan bahwa minuman itu keliru garam. Tapi Nabi tidak menyampaikan dengan ucapan keliru, tetapi cukup diajak untuk minum bersama. Masya Allah, menangislah Siti Aisyah. Ya Rasul, aku mohon maaf. Apa kata Nabi? Kamu tidak salah wahai Aisyah, aku yang salah, karena aku tidak bilang itu garam kepada kamu. Ini hebatnya Nabi, ketika ada persoalan dengan keluarga, tidak berebut benar, tetapi berebut salah. Siti Aisyah minta maaf merasa salah, tapi Nabi juga minta maaf karena Nabi tidak bilang itu garam kepada Siti Aisyah.